Halo, berjumpa lagi dengan Tutorpedia. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas tentang nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak secara bahasa manusia bisa didefinisikan sebagai pembuat positif suatu bilangan. Nah, disimbolkan dengan garis lurus, kemudian garis lurus. Jadi, misalnya ada 7 dinilai mutlakin, maka hasilnya tetap aja 7. Nah, kalau nilai mutlak dari minus 4 itu sama dengan kita positifkan aja minus 4, yaitu menjadi 4. Begitu juga dengan minus 3, kalau dinilai mutlakin atau dibuat positif, hasilnya menjadi 3. Nah, kalau nilai mutlak dari 0 berapa? Ya, 0 sendiri, karena kita ingin membuat suatu bilang itu menjadi positif. Nah, definisi nilai mutlak secara matematis bisa ditulis sebagai nilai mutlak dari X, yaitu dia bernilai X jika X positif, dan kita kalikan dengan minus kalau untuk X negatif. Supaya kenapa? Supaya nanti hasilnya menjadi positif. Nah, di Tutorpedia kita menggunakan konsep suatu garis bilangan untuk nilai mutlak. Jadi misalnya ada garis bilangan X. Untuk X mulai dari 0 sampai menuju tak hingga, maka dia ditulis sebagai X untuk nilai mutlak, diartikan atau diperlakukan sebagai X secara bahasa gampangnya. Dan untuk X negatif, maka dia harus dikalikan dengan negatif lagi biar hasilnya positif. Nah, sampai di sini gampang kan ya? Tapi perlu diingat, konsep yang sederhana ini kalau kita benar memahaminya, nanti kita bisa menyelesaikan semua soal-soal yang ada di nilai mutlak hanya dengan konsep yang sederhana ini. Nah, mari kita lihat contoh dari level yang paling sederhana sampai kepada level yang paling susah yang sering ditanyakan untuk pembahasan nilai mutlak. Baik, kita awali dengan contoh level 1. Misalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X sama dengan 3. Nah, solusinya kita menggunakan definisi ya di sini ya. Jadi, nilai mutlak dari X itu bisa dinyatakan sebagai X untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini ditulis sebagai minus X untuk X yang kurang dari 0, seperti gambar dari bilangan berikut. Nah, jadi untuk X lebih besar dari sama dengan 0, kita tulis apa adanya untuk definisi dari nilai mutlak ini. Jadi kita tulis X. Tapi untuk X yang kurang dari 0, maka arti dari nilai mutlak X itu adalah minus X. Jadi persamaan ini bisa kita ubah menjadi X sama dengan 3 untuk X lebih besar daripada sama dengan 0. Kemudian persamaan ini pula kita tulis sebagai minus X sama dengan 3 untuk X yang kurang dari 0. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. X sama dengan 3 udah hasilnya ya. Kemudian yang minus X sama dengan 3 menjadi X sama dengan minus 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita gabungin antara sisi yang positif sama sisi yang negatif, karena kita ingin mencari semua himpunan penyelesaian untuk semua bilangan real. Jadi kita gabungkan antara
yang sisi positif dan sisi bilangan negatifnya. Ternyata sisi yang positif didapatlah hasil X sama dengan 3, cuma 1 ya ini ya, nggak ada lagi. Untuk X untuk yang sisi sebelah negatif kita juga dapetin satu bilangan, yaitu X sama dengan -3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari -3 sama 3. Baik, ini soal yang paling sederhana ya, yaitu tentang pemahaman definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Sekarang kita menuju ke selanjutnya, yaitu di soal level 2, pendalaman konsep. Nah, misalnya ada soal tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak dari X-5 sama dengan 3. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya? Sebenarnya sama aja, asal kita tahu konsep definisinya, maka kita juga bisa menyelesaikan soal apapun itu. Ayo, mari kita selesaikan. Nah, misalnya kita bungkus dulu X-5 dengan suatu kotak. Nah, di sini berarti harga mutlak dari kotak atau suatu bilangan yang ada di dalam kotak itu sama dengan 3. Nah, berarti kan kita udah tahu nih kalau harga mutlak dari X itu bisa dituliskan dengan X untuk X yang positif, dan bisa dituliskan juga dengan -X untuk X yang negatif. Kenapa ada minusnya? Ya supaya dia jadi positif, karena kan untuk X yang negatif. Jadi harus kita kalikan juga dengan negatif lagi biar dia jadi positif. Dan itulah pengertian dari harga mutlak, yaitu untuk mempositifkan suatu bilangan. Baik, kembali lagi di sini. Berarti harga mutlak dari kotak bisa kita tulis sebagai kotak untuk kotak yang positif, dan kita tulis sebagai minus kotak jika kotaknya negatif. Kenapa? Ya supaya dia jadi positif si kotak. Jadi misalnya kita punya suatu garis bilangan di sini, bilangan untuk kotak, kalau dia mulai dari 0 sampai tak hingga, positif tak hingga, maka kita tuliskan apa adanya dari harga mutlak kotak, yaitu tulis apa adanya, yaitu sebagai kotak sama dengan 3, karena di sini juga sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang negatif kita harus kalikan dengan minus. Jadi untuk bilangan negatif, harga mutlak kotak bisa kita tulis sebagai minus kotak. Nah, ini sama dengan 3, kita juga tulis sama dengan 3. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita tinggal keluarin apa yang isi dalam kotaknya. Nah, ternyata X-5. Berarti kita di sini juga harus mengganti kotak dengan X-5. Nah, seperti berikut. Kalau udah sampai seperti ini, ya kita tinggal menyelesaikan secara aljabar. Mudah ya. X-5 sama dengan 3. Nah, kita kalikan dengan minus untuk masing-masing sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi didapat X-5 sama dengan -3. Nah, kita tinggal pindah -5-nya ke ruas kanan, sehingga didapat X sama dengan -5 ditambah 3. Jadi X sama dengan 2. Sekarang mari kita cari yang sebelah kanan. Sebelah kanan X-5 sama dengan 3. Berarti ini bisa kita tulis sebagai X-5 sama dengan 3. Kita tinggal pindahin -5 ke ruas kanan menjadi +5. Jadi X sama dengan 3 + 5 sama dengan 8. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 8. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecek apakah itu penyelesaiannya sudah benar atau belum, kita tinggal masukkan nih angka 2 ke dalam X. Jadi 2 dikurangi 5 itu adalah -3. Kemudian harga mutlakin menjadi 3. Berarti sama ya antara ruas sisi kiri sama ruas sisi kanan. Nah, berarti 2 adalah penyelesaian. Demikian juga dengan 8.
8 dikurang 5 adalah 3. Nah, 3 di harga mutlakin ya tetap 3 karena dia udah positif. Jadi 2 dan 8 ini adalah penyelesaiannya. Sekarang mari kita ke contoh soal level 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak dari X minus 2 sama dengan minus 1. Baik, solusinya sama seperti sebelumnya. Kita gambar dulu garis bilangan, yang mana ini garis bilangan untuk X. Kemudian step yang kedua adalah kita cari titik yang membuat X min 2 itu sama dengan 0, yaitu adalah X sama dengan 2, sehingga X min 2 sama dengan 0. Nah, jadi harga mutlak dari X min 2 didefinisikan berbeda untuk X lebih besar daripada sama dengan 2A, yaitu untuk X min 2 sama dengan positif di daerah ini. Maka karena dia sudah positif, maka definisinya juga sama seperti harga yang dimutlakin, yaitu X minus 2. Kemudian di sisi sebelah kiri, untuk X kurang dari 2, maka X min 2 bernilai negatif, sehingga saat dia dimutlakin, kita harus mengalihkan dia dengan negatif supaya nilainya menjadi positif. Dan itulah pengertian dari harga mutlak untuk mempositifkan suatu bilangan. Jadi di daerah ini kita harus mengalihkan dengan minus, sehingga didapat minus X min 2. Nah, inilah pengertian dari masing-masing harga mutlak dari X min 2. Untuk di sebelah kanan kita tulis seperti apa aslinya, untuk sebelah kiri kita tulis sebagai negatif. Nah, ini untuk mengganti dari harga mutlak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini sama dengan min 1, kita tulis apa adanya, baik isi ruas kanan, baik untuk daerah kanan maupun untuk daerah kiri. Nah, setelah ini kita tinggal menyelesaikannya secara aljabar biasa. Nah, untuk yang di kanan, minus 2-nya kita pindah ruas ya, sehingga didapat X sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Kemudian perhatikan di sini, ini kita ingin mencari X untuk yang lebih besar atau sama dengan 2, tetapi didapatnya ternyata 1. Nah, sehingga 1 ini tidak termasuk di daerah yang kita cari. Nah, maka di sini kita tidak mendapatkan nilai himpunan penyelesaiannya, sehingga himpunan penyelesaian untuk X lebih besar daripada sama dengan 2 adalah himpunan kosong, karena kita tidak mendapatkan X yang memenuhi untuk daerah ini. Kemudian untuk daerah yang negatif, nah kita kalikan ya masing-masing ruas kiri dan ruas kanannya dengan min 1, sehingga didapat X min 2 sama dengan 1. Jadi negatifnya sama-sama hilang. Nah, setelah itu tinggal kita pindah ruas aja, minus 2 ke ruas kanan, sehingga didapat X sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, perhatikan sekali lagi bahwa kita mencari untuk XX yang kurang dari 2. Ternyata didapatnya 3. Jadi 3 ini tidak masuk kepada daerah yang ingin kita cari, sehingga himpunan penyelesaian untuk X kurang dari 2 adalah himpunan kosong juga. Nah, untuk daerah positif kita dapatkan himpunan kosong, untuk daerah negatif kita juga dapatkan himpunan kosong. Jadi penyelesaian untuk persamaan ini adalah himpunan kosong. Nah, perhatikan kenapa daerah penyelesaiannya himpunan kosong. Karena kalau kita balik lagi ke pengertian harga mutlak, itu kan pasti nilainya lebih besar atau sama dengan kosong. Nggak mungkin dia negatif. Maka ketika harga mutlak dari suatu bilangan sama dengan negatif, maka tidak ada bilangan yang memenuhinya.
sehingga didapatlah himpunan kosong. Baik, mari kita tebak ke lebih tinggi. Kita lihat contoh soal level 4. Di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak dari X minus 2 ditambah harga mutlak dari X minus 3 sama dengan 5. Nah, di sini saya sengaja untuk menuliskannya dengan tulisan biru dan merah untuk mempermudah pemahaman kita dalam penyelesaiannya nanti. Dan perlu diperhatikan juga bahwa di sini ada dua harga mutlak. Nah, kalau yang sebelumnya kita hanya bekerja dengan satu nilai harga mutlak, di sini kita mendapati dua nilai harga mutlak. Nah, konsep di sini nanti akan bisa dipakai jika misalnya kita mempunyai 3 nilai harga mutlak, atau untuk soal yang lebih sulit lagi mungkin ada 4 nilai harga mutlak dan seterusnya. Tapi untuk level SMA biasanya soalnya itu maksimal itu hanya 3 nilai harga mutlak, dan itu pun jarang. Kebanyakan itu 2 nilai harga mutlak. Tapi mau berapapun nilai harga mutlak yang ditanyakan, konsepnya tetap sama. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, seperti sebelumnya, kita harus mencari nilai yang membuat 0 dari masing-masing nilai harga mutlak. Kita mulai dari X min 2. Ini pembuat nolnya adalah X min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Dan untuk yang merah, X min 3, pembuat nolnya X min 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Nah, apa artinya? Artinya, kita misalnya di suatu bilangan X, kita kan ingin mencari bilangan X mana aja sih yang memenuhi persamaan ini gitu kan. Nah, jadi di sepanjang garis bilangan X ini kita harus mencari nilai X mana aja yang memenuhi. Nah, untuk persamaan yang biru, harga mutlak yang kita tuliskan dengan biru, maka dia didefinisikan secara berbeda di titik X sama dengan 2. Jadi untuk X lebih besar daripada sama dengan 2, harga mutlak ini bisa diganti menjadi positif atau X min 2. Kemudian untuk X yang kurang dari 2, harga mutlak ini nilainya negatif, sehingga kita bisa mengalihkannya dia dengan negatif lagi, supaya didapatkan negatif kali negatif sama dengan positif. Dan itulah tujuan dari harga mutlak, untuk mempositifkan suatu bilangan. Nah, baik, itu untuk yang biru. Untuk yang merah juga sama. Nilai harga mutlak ini akan memiliki definisi yang berbeda di titik X sama dengan 3. Jadi untuk X yang lebih besar daripada sama dengan 3 atau sama dengan 3, makanya bernilai positif, sehingga kita akan menuliskan apa adanya, yaitu X min 3. Kemudian untuk daerah-daerah yang kurang dari 3, maka nilainya negatif. Nah, di sini kita akan mendapatkan 3 daerah, yang mana dari gabungan yang merah dan yang hijau ini akan didapatkan 3 daerah berbeda, yaitu untuk X kurang dari 2. Kemudian yang ini perpotongan antara biru dan merah, yaitu 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Dan satu lagi adalah daerah yang paling kanan, yaitu X lebih besar daripada sama dengan 3. Nah, jadi kita akan mencari persamaan gabungan ini di 3 daerah yang berbeda, karena nanti perlakuan dari harga mutlaknya di 3 daerah ini adalah beda-beda. Baik, mari kita kerjakan satu-satu. Dimulai dari X kurang dari 2 atau daerah yang paling kiri. Di daerah yang paling kiri, perhatikan di sini X kurang dari 2. Untuk yang biru,
maka nilainya negatif. Yang merah juga bernilai negatif. Sehingga masing-masing harga mutlak dari biru dan merah harus kita kalikan dengan negatif supaya nanti didapatnya positif. Dan itulah pengertian dari harga mutlak. Sehingga biru negatif dan merah juga negatif. Maka kita kalikan yang biru dengan negatif, kemudian yang merah juga kali dengan negatif, sama dengan 5. Nah, harga mutlaknya kita ganti dengan perkalian dengan negatif. Sehingga kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif juga. Kenapa? Supaya X-nya nanti positif, ngitungnya lebih gampang. Didapatkan X min 2 ditambah, ini kali negatif juga, menjadi X min 3 sama dengan minus 5. Nah, setelah ini kita jumlahkan X dengan X hingga dapat 2X. Kemudian min 2 sama min 3 dapat min 5 sama dengan minus 5. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan 5 sehingga didapat 2X sama dengan 0. Dan didapatlah X sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa 0 ini termasuk di dalam X kurang dari 2. Sehingga 0 ini memenuhi atau dia merupakan himpunan penyelesaian dari daerah X kurang dari 2. Sekarang kita selesaikan nih daerah yang tengah. Di daerah yang tengah, biru nilainya positif, kemudian merah nilainya negatif. Sehingga untuk harga mutlak yang biru kita tulis apa adanya, X min 2, kemudian yang merah kita kalikan dengan negatif karena nilainya negatif. Negatif X minus 3 sama dengan 5. Nah, setelah ini kita tinggal menyelesaikannya secara aljabar. Dan didapat 1 sama dengan 5. Nah, persamaan macam apa ini? 1 sama dengan 5. Persamaan yang tidak valid. Nggak ada 1 sama dengan 5, sehingga himpunan penyelesaiannya kosong atau tidak ada bilangan yang memenuhi. Kemudian mari kita selesaikan untuk daerah yang sebelah kanan. X lebih besar dari sama dengan 3. Kita lihat di tabel di garis bilangan. Untuk daerah kanan X lebih besar dari sama dengan 3, nilai yang biru adalah positif, nilai yang merah juga positif. Sehingga masing-masing nilai mutlak berikut akan kita tulis apa adanya atau dikalikan positif. Sehingga didapat X min 2 ditambah, begitu juga yang merah, X min 3 sama dengan 5. Kita gabungkan nilai X dan konstantanya sehingga didapat 2X minus 5 sama dengan 5. Kita pindah ruas minus 5 ke kanan sehingga didapat 2X sama dengan 5 tambah 5 atau sama dengan 10. Sehingga X sama dengan 5. Nah, perhatikan bahwa 5 juga termasuk dalam daerah X lebih besar dari sama dengan 3. Sehingga 5 juga merupakan himpunan penyelesaian untuk daerah ini. Jadi, secara keseluruhan, himpunan penyelesaian dari semua gabungan daerah untuk X didapat 0 dan 5. Nah, itulah himpunan penyelesaian gabungannya. Sangat mudah, bukan? Nah, mari kita menuju ke soal level berikutnya, yaitu soal level 5. Di sini hampir sama dengan yang tadi, tapi harga mutlaknya di sisi ruas yang berbeda, tapi konsepnya tetap sama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak dari X min 2 sama dengan harga mutlak dari 2X min 3 dikurangi 5. Solusinya sama seperti yang sebelumnya. Kita cari dulu titik pemisah atau titik yang membuat dia 0, yaitu untuk biru X min 2 sama dengan 0, sehingga didapat
X sama dengan 2. Jadi untuk yang biru dia akan didefinisikan secara berbeda di titik X sama dengan 2. Untuk X lebih dari atau sama dengan 2, dia dinilai dengan positif. Sebaliknya dia dinilai dengan negatif. Itu untuk yang biru. Sedangkan untuk yang merah, maka titiknya 2x min 3 sama dengan 0, didapat 2x sama dengan 3, dan x sama dengan 3/2. Jadi untuk yang merah, dia didefinisikan sebagai positif kalau x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Sebaliknya, di x kurang dari 3 min 3/2, dia didefinisikan sebagai atau nilainya negatif, sehingga definisinya dia harus dikalikan dengan negatif juga. Nah, dari sini seperti sebelumnya kita dapatlah 3 daerah penyelesaian, yaitu untuk x kurang dari 3/2, kemudian x lebih besar dari sama dengan 3/2, dan x kurang dari 2, dan satu lagi untuk x yang lebih besar dari sama dengan 2. Untuk sisi yang sebelah kiri, baik biru maupun merah, dia bernilai negatif, sehingga untuk harga mutlaknya kita harus kalikan dengan negatif untuk masing-masingnya. Kemudian kita kalikan dengan negatif untuk masing-masing ruas, sehingga tidak mengubah nilai. Yang ruas kiri didapat x min 2, yang ruas kanan 2x min 3 ditambah 5. Nah, ini karena pengalian dengan negatif. Kemudian kita pindah ruas untuk x-nya, kita kumpulin ke sebelah kiri, didapat minus x plus 1 sama dengan 5. Kemudian kita kalikan masing-masing dengan negatif, sehingga didapat x min 1 sama dengan minus 5, dan x sama dengan minus 4. Dan perhatikan sekali lagi bahwa minus 4 termasuk dalam daerah x kurang dari 3/2, sehingga ini merupakan penyelesaian untuk daerah ini. Kemudian untuk yang tengah, kita lihat di garis bilangan bahwa untuk yang biru bernilai negatif, untuk yang merah bernilai positif, sehingga didapatlah negatif dari x min 2 sama dengan 2x min 3 minus 5. Ini karena yang biru adalah bernilai negatif, maka kita perlu kalikan dengan negatif lagi. Untuk yang kanan sudah positif, sehingga kita nggak perlu apa-apain, sehingga kita tulis sebagai 2x min 3. Nah, setelah didapat seperti ini, kita tinggal menyelesaikan aja nih secara aljabar. Ini gampang ya, nggak usah didetailkan, sudah familiar di SMP, sehingga didapatkan x sama dengan 3/1/3. Dan ingat bahwa 3/1/3 tidak masuk dalam rentang daerah ini, sehingga ini bukan merupakan penyelesaian dari daerah ini. Kemudian untuk yang paling kanan, x lebih besar daripada sama dengan 2, baik yang merah maupun yang biru bernilai positif, sehingga harga mutlaknya bisa kita ilangin dan kita tulis apa adanya. Nah, setelah itu tinggal diselesaikan secara aljabar biasa, dan hasilnya x sama dengan 6. Dan kita cek juga bahwa x sama dengan 6 itu masuk dalam daerah x lebih besar daripada sama dengan 2, sehingga ini juga merupakan penyelesaian. Nah, secara gabungan, maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 4 dan 6. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal level berikutnya, yaitu level 6. Nah, di level 6 ini kita mendapati soal yang campuran. Perhatikan bahwa di sini kita mempunyai dua nilai x atau 2x, tapi yang satu di harga mutlakin
yang satu tidak. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu kita cukup memperhatikan yang di harga mutlakin, karena disinilah nanti dia ada suatu titik di mana mempunyai dua definisi yang berbeda. Baik, solusinya kita cari titik pemisah atau titik yang membuat dia 0. Yang membuat dia 0 berarti X-1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Jadi, fungsi harga mutlak ini didefinisikan secara berbeda untuk X yang lebih besar daripada sama dengan 1, di mana dia bernilai positif, dan untuk yang kurang dari 1, ya bernilai negatif. Maka nanti harga mutlak ini dinilai X kurang dari 1 harus kita kalikan dengan negatif. Sehingga kita tulis negatif X-1 sama dengan 2X-7. Nah, yang ini nggak usah dikalikan dengan negatif, karena ini nggak ada harga mutlaknya. Dan ini kan hanya untuk yang kita tulis dengan warna biru. Sehingga setelah ini kita selesaikan dengan aljabar biasa. Dapat 2X min 14. Kemudian X-nya kita pindah ke ruas kanan, dan angkanya kita pindahkan ke ruas kiri supaya ngumpul X sama X, angka dengan angka. Sehingga didapat minus 14 pindah ke ruas kiri menjadi plus 14. 1 ditambah 14 adalah 15. Sama dengan 2X ditambah X, sehingga menjadi 3X. Nah, masing-masing bagi 3 didapat 5 sama dengan X. Atau kalau kita balik penulisannya menjadi X sama dengan 5. Nah, perhatikan bahwa 5 tidak masuk dalam daerah X kurang dari 1, sehingga ini bukan daerah penyelesaian. Nah, kemudian di sisi daerah sebelah kanan nilainya positif, sehingga harga mutlak ini bisa kita ganti dengan positif X-1, atau tidak diapa-apain karena dia udah karena dia udah positif. X-1 sama dengan 2 kali X-7. Dengan aljabar biasa didapat seperti yang tadi, 13 sama dengan X. Kita balik penulisannya menjadi X sama dengan 13. Dan 13 ini masuk dalam daerah X lebih besar dari 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 13. Jadi ada 1 doang. Nah, demikian variasi soal-soal yang ada di nilai harga mutlak. Ini hanya untuk yang persamaan ya. Nanti kita ada subbab lagi yang pertidaksamaan harga mutlak. Nah, jika kalian mempunyai variasi soal yang lain yang belum kita bahas di sini tentang persamaan nilai harga mutlak, maka bisa kirimkan soal-soal yang kalian anggap belum ada di sini, dan nanti bisa kita bahas di sesi serial video berikutnya. Salam, sampai ketemu di video selanjutnya.